Membongkar korupsi berjamaah Bea Cukai tentang pungutan IMEI dari TKW. Simak video sampai tuntas. Kinerja Bea Cukai tengah menjadi sorotan publik setelah sebelumnya diributkan dengan para pejabatnya yang pamer harta. Kemudian impor pakaian bekas, lanjut kasus Fatima Zahra Tunisa, anak Gus Dur Alisa Wahid, kopernya yang diacak-acak, hingga yang terbaru terbongkarnya kejahatan korupsi sistematis di Bea Cukai mengenai pungutan IMEI atas HP TKW. Jahatnya lagi, kejahatan korupsi berjamaah ini diduga melibatkan pegawainya dari tingkat menengah hingga pejabat eselon 2. Alasannya sederhana, sama-sama tahu dan saling menutupi demi menjaga nama baik para pihak yang terlibat dalam instansi Bea Cukai itu sendiri. Awal mulanya, aksi ini diunggah oleh Twitter @partaisosmed. Dia membongkar laporan korupsi biaya masuk IMEI atas HP, komputer genggam, dan tablet yang dibawa dari luar negeri selama periode Januari sampai dengan Desember 2022. Izinkan kami mewakili milenial Bea Cukai dari KKP Bea Cukai TMP 8 Kuala Namu menyampaikan informasi kepada publik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat Bea Cukai, mulai dari eselon 3 Kepala KPP Bea Cukai hingga eselon 2 Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di Kantor Pusat DJBC terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh direktorat kami selama periode Januari sampai dengan Desember 2022. Tulis surat terbuka dari pihak yang mengatasnamakan pegawai milenial Bea Cukai. Sesuai data yang didapat dari unit pengawasan atau P2 Bea Cukai Kuala Namu, dikatakan terdapat instruksi khusus dari Direktorat P2 Pusat yang menyatakan ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara. Dalam hal ini, pejabat Bea Cukai setingkat level menengah, fungsional BPC ahli pratama, menetapkan biaya masuk sesuka hatinya atau sesuai pesanan. Yang lebih parah lagi, pejabat atasannya, eselon 4 dan eselon 3, melindungi hal tersebut karena lebih mementingkan menjaga nama baik demi predikat WBK atau WBBM yang kami dapat daripada mengambil tindakan tegas. Adapun kasus tersebut juga diklaim telah diketahui kepala kantor wilayah. Namun mereka tetap menutupi lantaran ingin menjaga nama baik institusi. Surat terbuka itu pun mengaku ulah oknum serupa tersebar secara nasional. Berdasarkan info yang beredar, ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan kantor wilayah DJBC Sumatera Utara, malah ternyata pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia karena ternyata sebelumnya eselon 2, direktur di kantor pusat DJBC telah mengkoordinasi ke daerah untuk mengkondisikan hal tersebut agar tidak melebar kemana-mana, cukup ditutupi, tulis surat tersebut. Modus korupsi berjamaah ini sebelumnya temuan atas tindak nakal pegawai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan atau Kemenq terus terbongkar. Terbaru, oknum Bea Cukai kedapatan melakukan aksi fraud terhadap pendaftaran IMEI untuk HP dan komputer genggam atau tablet dari luar negeri. Mengutip laporan akun Twitter @partaisosmed terkait surat terbuka pihak yang mengaku pegawai Bea Cukai, untuk Bandara Kuala Namu saja terdapat 13.652 data penumpang yang terregistrasi IMEI. Menurut temuan @partaisosmed, banyak HP iPhone yang didaftarkan sebagai HP Android. Tujuannya guna menghindari pembayaran pajak barang mewah. Adapun menurut peraturan Ditjen Bea Cukai nomor per13-BC-2021, ada aturan pembebasan bea cukai hingga $500. Di atas nilai tersebut akan dikenai cukai yang harusnya masuk ke kas negara. Tapi itu dimanfaatkan jadi celah fraud bagi para petugas registrasi IMEI di Bea Cukai. Caranya yaitu dengan mendaftarkan iPhone mahal penumpang yang mau bekerja sama sebagai merek Android yang murah. Sehingga cukai yang harusnya masuk ke kas negara berubah jadi nol. Tentu ada imbalan jasa dari penumpang petugas tersebut yang harusnya masuk ke kas negara beralih ke kantung pribadi. Tulis akun @partaisosmed.
Juga disebutkan biaya kepada petugas untuk memurahkan biaya masuk iPhone sekitar 800.000 hingga 1 juta per unit. Nominal itu jauh lebih murah dibanding harus bayar ke negara yang bisa mencapai 5 juta. Jika ditaksir, kerugian negara untuk satu kasus ini saja mencapai 1 miliar. Tapi jika dari 13.000 data tersebut, 10%-nya saja, maka oknum tersebut dapat 800.000 kali 1.300 per bulan, kata Ed Partai Sosmed. Menurut pengakuan pihak yang mengaku pegawai milenial Bea Cukai, aksi fraud itu diklaim bukan hanya terjadi di lingkungan Bandara Kuala Namu saja, tapi terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah kebusukan Bea Cukai selama ini yang dibongkar oleh pegawainya sendiri, lantaran sudah muak melihat perilaku para seniornya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.